Pada abad ke-15, di daerah Gunung Muria yang sejuk dan hijau, lahirlah seorang ulama besar bernama Raden Umar Said yang kelak dikenal sebagai Sunan Muria. Ia adalah putra dari Sunan Kalijaga dan cucu dari bangsawan Majapahit. Sunan Muria lahir di Kudus, Jawa Tengah, dan tumbuh dalam lingkungan yang kaya akan ilmu, budaya, dan kebijaksanaan. Dibandingkan wali lainnya, Sunan Muria memilih jalan yang berbeda. Ia tidak berdakwah di keramaian kota atau istana kerajaan, melainkan menyusuri desa-desa kecil di kaki gunung, menyatu dengan rakyat jelata. Ia meyakini dakwah tidak harus keras, tapi bisa melalui seni, pertanian, dan tutur yang mendukkan hati. Assalamualaikum Sunan. Saya khawatir hasil panen tersebut malah baik teguran dari Tuhan. Waalaikumsalam. Mungkin ini maksudnya cara tanam yang mengikuti Tuhan ini kita terus belajar dan berusaha. Saya suka mendengar musik dan cerita, tapi kadang menurut orang itu nggak penting. Gimana Sunan? Sebaliknya nih Mas, musik dan cerita bisa jadi jalan dakwah asal isinya baik. Itu bisa menyentuh hati banyak orang. Sunan Muria memang dikenal suka menyampaikan ajaran Islam lewat suara rebana hingga tembang-tembang Jawa. Dari kisah pewayangan hingga obrolan di balai-balai desa. Ia ingin masyarakat memahami agama dengan cara yang menyenangkan, bukan menakutkan. Sopo sing mau jujur bakal selamat, sopo sing lali bakal selamat. Barang siapa yang jujur akan selamat. Barang siapa yang lalai akan celaka. Saya berkata Sunan, ternyata Islam mengajarkan semua hal dari ibadah hingga cara hidup yang baik. Kita tetap bisa masuk dan itu bukan hanya soal takdir, tapi juga soal salah dan rasa tawa dan bagaimana memperlakukan sesama. Kalau begitu boleh nggak kalau saya dan teman-teman saya pentas tentang Nabi Yusuf? Jadi boleh gunakan cerita itu untuk menyampaikan pesan kebaikan. Itu juga bagian dari dakwah. Sunan Muria adalah sosok yang membumi, guru sekaligus sahabat bagi rakyat. Ia mengajarkan bahwa Islam bukan hanya soal ibadah, tapi juga soal bagaimana kita bekerja, berkesenian, dan bersikap adil terhadap sesama. Di tengah dunia yang terus berubah, semoga kita bisa meneladani beliau, menyebarkan kebaikan dengan cara damai, lembut, serta menyentuh hati. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi